Akhirnya, rumahnya sepi juga ya, Pak. Ibu Maya hebat ya, semangat banget kerjanya. Sampai lupa kalau suaminya yang ganteng ini butuh ditemenin sarapan. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Saat hatiku sedang hampa. Mai, jujur ya, aku gak sanggup kalau tiap hari kita kayak gini. Tadi di kantor, aku hampir ketiduran pas meeting, gara-gara semalam kita gantian begadang sampai jam 4 subuh. Kamu juga, lihat deh, kantung mata kamu udah makin parah. Ya terus aku harus gimana, Mas? Aku juga mau istirahat, tapi kerjaan kantor aku yang remote ini juga gak bisa ditinggal. Belum lagi urus popok, urus MPASI, mandiin si kecil. Aku bukan robot. Kamu enak cuma berangkat pagi pulang malam. Lah aku, di rumah tapi rasanya kayak lari maraton gak berhenti-berhenti. Hei, aku gak nyalahin kamu. Justru karena aku sayang sama kamu, dan aku gak mau kita berantem terus cuma gara-gara masalah tenaga, aku kepikiran sesuatu. Kayaknya kita emang udah di titik butuh bantuan orang lain. Kita butuh babysitter. Babysitter? Kamu tahu kan, aku paling gak suka ada orang asing masuk ke privasi kita. Aku takut mereka gak telaten, atau malah cuma main HP doang pas jaga anak kita. Sekarang banyak banget loh berita aneh-aneh soal pengasuh. Aku ngerti traumamu soal berita-berita itu. Tapi kalau kita paksain semua sendiri, yang ada kita berdua tumbang. Kalau kita sakit, siapa yang ngurus anak? Aku udah tanya-tanya ke teman kantor. Ada satu yayasan yang katanya bagus banget. Orangnya masih muda, katanya cekatan, sopan, dan yang penting dia bisa diandalkan buat urusan rumah tangga dikit-dikit. Mudah? Kenapa harus yang mudah? Biasanya yang lebih senior lebih berpengalaman urus anak kan? Ya ampun, Maai. Maksudku muda itu biar dia punya tenaga ekstra. Kalau udah berumur, nanti malah dia yang butuh kita urusin kalau kecapean. Kita butuh yang energik, yang bisa lari-larian kalau anak kita makin aktif. Percaya sama aku bakal seleksi ketat. Kita interview bareng-bareng, kalau kamu nggak srek, kita cari yang lain. Gimana? Ya udah, terserah kamu. Aku emang udah capek banget. Tapi janji ya, dia cuma urus anak. Jangan sampai dia malah bikin aku ngerasa nggak nyaman di rumah sendiri. Aku cuma mau rumah ini tetap tenang, bukan malah nambah masalah baru. Iya sayang, aku janji. Dia bakal jadi solusi, bukan masalah. Besok aku minta yayasannya kirim profilnya ke kamu ya, biar kita bisa langsung panggil buat ketemu. Kini ku berjalan sendiri, menyusun hati yang kau hancur. Jadi gini ya Santi, tugas utama kamu itu fokus ke anak saya. Jam makan, jam mandi, sampai jam tidurnya itu udah saya tulis lengkap di kulkas. Saya orangnya sangat teratur, jadi saya minta kamu jangan sampai lewat sedetik pun dari jadwal itu. Paham? Paham Bu Maya, saya orangnya cepat belajar kok. Saya juga nggak keberatan kalau harus bangun lebih pagi buat nyiapin keperluan bapak atau ibu sebelum berangkat kerja. Apapun yang ibu perlukan, saya siap bantu. Bagus, karena saya sama Mas Andra ini sama-sama sibuk. Saya kerja dari rumah, tapi bukan berarti saya bisa diganggu setiap saat. Saya butuh kamu jadi perisai saya kalau anak lagi rewel. Dan satu lagi, kalau saya lagi meeting atau Mas Andra baru pulang kerja dan kelihatan capek, kamu harus inisiatif. Entah itu beresin mainan yang berantakan atau bantu nyiapin kopi kalau saya lagi nggak sempat. Nah, itu dia San. Intinya kita butuh orang yang nggak perlu disuruh 2 kali. Rumah ini memang kelihatannya tenang, tapi aslinya berantakan banget kalau nggak ada yang pegang. Kamu tenang aja, kalau kerjaan kamu bagus, saya sama istri nggak bakal perhitungan soal bonus. Terima kasih Pak Andra. Saya janji nggak bakal ngecewain Bapak dan Ibu. Saya malah senang kalau rumah ini ramai. Saya terbiasa melayani orang, apalagi kalau orangnya sebaik Bapak dan Ibu. Saya bakal anggap rumah ini kayak rumah saya sendiri, supaya saya kerjanya pakai hati. Anggap rumah sendiri boleh, tapi tetap ingat batasan ya Santi. Kamu di sini bekerja. Saya paling gak suka kalau ada orang yang terlalu lewat batas masuk ke urusan pribadi kami. Kamu cukup lakuin tugas kamu, jagain anak saya, dan pastikan kebutuhan Mas Andra di rumah ini terlayani kalau saya lagi sibuk.
Itu aja. Maaf kalau kata-kata saya salah. Maksud saya akan dedikasikan waktu saya sepenuhnya di sini. Pak Andra nggak perlu khawatir lagi kalau pulang capek, saya pastikan semuanya sudah siap sebelum Bapak minta. Nah, gitu dong. Kayaknya kita emang nggak salah pilih ya, Mai. Dia kelihatan cekatan. Ya udah San, kamu boleh langsung ke belakang, lihat kamar kamu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Permisi ya Pak, Bu, saya ke belakang dulu. Gimana Mas? Menurut kamu dia oke kan? Iya, oke kok. Sopan banget anaknya. Kayaknya dia bakal betah di sini. Baru pulang Pak, kok malam banget? Pasti capek banget ya di kantor. Santi, belum tidur kamu? Iya nih, tadi ada deadline dadakan. Maya mana? Sudah tidur? Ibu Maya sudah di kamar dari jam 8 tadi, Pak. Katanya kepalanya pusing karena tadi seharian urus laporan kantor sambil jagain Dede. Kasian Ibu, kayaknya beliau capek banget sampai nggak sempat nungguin Bapak pulang. Oh, ya sudah kalau gitu. Saya juga nggak mau bangunin dia. San, boleh minta tolong? Buatin saya kopi hitam ya, tapi gulanya dikit aja. Saya masih harus cek email bentar sebelum tidur. Kopi malam-malam, Pak. Nanti lambungnya sakit loh. Gimana kalau saya buatin teh jahe hangat aja? Biar badan Bapak enak, tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Saya tadi juga sudah rapihin berkas-berkas Bapak yang berantakan di meja kerja. Oh iya, kamu rapihin juga. Makasih ya, San. Ya sudah, teh jahe juga nggak apa-apa kalau menurut kamu lebih bagus. Kamu perhatian banget ya sama hal-hal kecil kayak gitu. Itu kan tugas saya di sini, Pak. Tugas saya itu bukan cuma jagain anak, tapi pastiin Bapak sebagai kepala keluarga merasa nyaman pas sampai di rumah. Sayang aja kalau Bapak sudah kerja keras di luar, tapi pas pulang malah nggak ada yang nyambut dengan benar. Ya, Maya juga sebenarnya perhatian. Cuma ya itu, dia lagi sibuk-sibuknya sekarang. Saya ngerti kok, Pak. Perempuan kalau sudah sibuk sama dunia sendiri, kadang suka lupa kalau suaminya juga butuh dimanjain. Kalau Bapak butuh apa-apa lagi, apapun itu, jangan sungkan panggil saya ya. Saya nggak keberatan kok nungguin Bapak sampai selesai kerja. Saya lebih suka nungguin Bapak daripada sendirian di kamar. Kamu nggak capek? Seharian kan udah urus anak saya. Capek saya hilang kalau lihat Bapak merasa terbantu. Bapak itu orang baik, kelihatan dari cara Bapak bicara. Saya cuma pengen jadi orang yang bisa Bapak andalkan saat Ibu Maya lagi nggak ada di samping Bapak. Kamu kok harum banget, San? Wanginya enak ya, seger banget, kayak ada wangi kayunya gitu. Kamu pakai parfum apa? Oh alah, Bapak sadar aja. Ini loh Pak, aku pakai Octarine Elixir One. Wanginya emang enak banget. Ada fresh fruity, tapi ada sentuhan woody-nya juga. Pantesan. Aromanya kayak parfum mahal yang di mall itu ya? Iya Pak, tapi ini lebih awet. Dipakai seharian juga masih nempel banget. Ini tuh parfum unisex kok Pak. Jadi cowok atau cewek kayak kita bisa pakai. Kalau Bapak mau, nanti aku kasih tahu belinya di mana. Biar Bapak juga makin segar kalau pulang kantor. Boleh juga, pantesan dari tadi saya jadi lebih rileks nyium wanginya. Sebentar ya Pak, saya buatkan tehnya yang paling spesial buat Bapak. Aku tak butuh lagi alasanmu. Cukup sudah semua dusta. Ini spesial buat Bapak. Jahenya saya geprek sendiri, biar rasa hangatnya sampai ke dalam. Iya, makasih ya, San. Kamu kok nggak langsung istirahat? Ini udah makin malam loh. Nanti besok pagi kamu bangun kesiangan, malah repot. Saya nggak bisa tidur kalau tahu Bapak masih di sini sendirian dengan muka selelah ini. Jujur ya Pak, saya kadang sedih lihat Bapak. Bapak kerja dari pagi, pulang malam, cari uang buat keluarga. Tapi pas sampai rumah, malah harus ngurusin kopi sendiri, sepi, nggak ada yang dengerin keluh kesah Bapak. Ya, namanya juga rumah tangga, San. Ada fase-fasenya. Maya lagi fokus banget sama karier dan anak. Saya harus maklum lah. Maklum, itu ada batasnya, Pak. Laki-laki itu butuh dihargai, bukan cuma dijadiin mesin pencari uang. Kalau saya jadi istri Bapak, saya nggak akan biarin Bapak duduk sendirian kayak gini.
Saya bakal ada di samping Bapak, mijitin bahu Bapak yang kaku ini, nanya gimana hari Bapak di kantor. Hal-hal sederhana itu yang sebenarnya mahal kan? Kamu ngomong apa sih, San? Kamu masih muda, belum tahu gimana rasanya rumah tangga yang udah jalan bertahun-tahun. Semuanya nggak seindah yang kamu bayangin. Mungkin saya emang masih muda, Pak. Tapi saya tahu gimana cara memperlakukan laki-laki yang berharga kayak Bapak. Bapak itu beda. Bapak punya tatapan mata yang jujur. Tapi kelihatan banget kalau Bapak itu kesepian di rumah sendiri. Iya kan? Bapak merasa kosong, meskipun ada Ibu Maya di kamar sebelah. San, jangan terusin. Nggak baik ngomong kayak gitu soal istri saya. Maaf kalau saya terlalu jujur, Pak. Saya cuma nggak tahan lihat Bapak kayak nggak dianggap. Saya di sini bukan cuma mau jadi pengasuh anak Bapak, tapi saya pengen jadi orang yang paling ngertiin Bapak. Kalau Bapak butuh tempat buat bersandar, atau sekadar buat ngelepas penat yang nggak bisa Bapak bagi sama Ibu, saya selalu ada di sini. Saya nggak bakal kemana-mana. Kamu tahu kan ini salah? Salah atau benar, itu kan kita yang tentuin, Pak. Selama nggak ada yang tahu, dan selama Bapak ngerasa nyaman, apa itu masih bisa dibilang salah? Bapak berhak bahagia. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kau hianati aku di balik janji. Mas, aku bener-bener nggak bisa cancel meeting ini. Investornya datang langsung dari Singapura. Kamu beneran nggak apa-apa kan di rumah sendirian? Maksud aku, kamu kan libur. Harusnya bisa istirahat total. Iya, Mai. Nggak apa-apa. Aku juga cuma mau santai-santai aja di rumah. Palingan baca buku atau nonton film. Kamu berangkat aja. Jangan sampai telat ya. Santi, saya titip rumah ya. Hari ini Mas Andra libur. Tapi jangan sampai kamu malah ganggu istirahat dia. Kamu fokus aja sama si kecil. Kalau Mas Andra butuh apa-apa, kamu bantu. Tapi ingat, jangan sampai bikin berisik kalau dia lagi tidur. Paham? Paham, Bu Maya. Ibu tenang saja. Saya bakal jagain semuanya. Saya bakal pastikan Pak Andra bisa istirahat dengan tenang. Saya nggak akan biarin satu orang pun ganggu ketenangan Bapak hari ini. Ibu fokus saja sama kerjaannya. Semoga sukses ya, Bu. Makasih ya, San. Beruntung banget saya dapat kamu. Mas, aku jalan ya. Mungkin pulang agak sore karena ada makan siang bareng juga. Kamu kalau mau makan siang, bilang Santi aja. Tadi aku udah stok bahan makanan di kulkas. Iya, hati-hati di jalan. Fokus aja, jangan mikirin rumah. Akhirnya, rumahnya sepi juga ya, Pak. Ibu Maya hebat ya. Semangat banget kerjanya. Sampai lupa kalau suaminya yang ganteng ini butuh ditemenin sarapan. San, kamu dengar tadi kan? Kamu fokus urus anak saya. Jangan mulai lagi kayak semalam. Mulai apa, Pak? Saya cuma mau nanya. Bapak mau sarapan apa? Atau Bapak mau saya buatkan sesuatu yang lebih spesial dari sekadar nasi goreng? Bapak kelihatan kurang tidur. Apa gara-gara kepikiran kata-kata saya semalam? Saya cuma capek, San. Sudah, lakukan tugas kamu. Tugas saya adalah bikin Bapak bahagia selama saya ada di rumah ini. Mumpung Ibu nggak ada sampai sore, Bapak nggak perlu akting jadi suami yang sempurna. Bapak bisa jadi diri sendiri di depan saya. Bapak mau saya temenin di ruang tengah. Saya bisa kasih pijatan di leher Bapak yang kaku itu. Murni supaya Bapak rileks. Gimana? Santi, kamu benar-benar berani ya? Saya cuma berani buat orang yang saya kagumi, Pak. Dan hari ini, saya milik Bapak. Bapak terlalu tegang. Coba deh, buang napasnya pelan-pelan. Dunia gak bakal kiamat. Cuma karena Bapak pengen istirahat dari jadi suami sempurna sebentar aja. Saya nggak pernah ngerasa sejahat ini, San. Maya itu orang baik. Dia kerja keras buat kita juga. Tapi kenapa? Kenapa tiap kamu ada di dekat saya merasa semua alasan itu jadi nggak penting? Karena yang Bapak butuhin itu bukan cuma orang baik, tapi orang yang bisa bikin Bapak merasa hidup. Ibu Maya punya dunianya sendiri, Pak.
Dia punya ambisinya, punya jadwalnya. Sementara Bapak cuma jadi bagian dari jadwal itu. Di sini, sama saya, Bapak itu pusatnya. Saya nggak punya ambisi lain selain bikin Bapak senyum kayak gini. Kamu tahu kan, kalau ini berlanjut, nggak akan ada jalan pulang buat saya. Saya bisa kehilangan semuanya. Bapak nggak akan kehilangan apa-apa selama Bapak bisa jaga rahasia ini sama saya. Anggap aja saya ini pelabuhan kecil Bapak. Tempat Bapak berhenti sebentar kalau badai di luar sana terlalu kencang. Saya nggak minta status, saya nggak minta diakui. Saya cuma mau jadi milik Bapak di saat-saat sepi kayak gini. Apa itu salah kalau kita berdua sama-sama butuh? Kamu benar-benar pinter bikin saya merasa nggak berdaya, San. Saya harusnya nyuruh kamu keluar dari rumah ini dari kemarin-kemarin. Tapi Bapak nggak lakuin itu kan? Karena jauh di dalam hati Bapak suka cara saya mandangin Bapak. Bapak suka cara saya nungguin Bapak pulang. Jangan dilawan lagi, Pak. Nikmatin aja. Biar saya yang urus rasa lelah Bapak. Biar saya yang jadi alasan Bapak pengen cepat-cepat pulang ke rumah setiap hari. Ya Tuhan, maafin aku Maya. Tapi aku benar-benar butuh ini. Jangan sebut nama lain sekarang. Cukup ada saya dan kamu. Hari ini, rumah ini milik kita. Semua kenangan kini terasa palsu. Sudah 1 bulan ini, Andra dan Santi menjalin hubungan di belakang Maya. Setiap kali Maya sibuk dengan pekerjaannya atau sedang keluar rumah, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Andra mulai terbiasa dengan kehadiran Santi yang lebih dari sekadar pengasuh, sementara Santi semakin berani menguasai posisi Maya di rumah ini. Mereka merasa aman karena merasa rahasia ini tersimpan rapat. Maya, kamu beneran percaya 100% sama babysitter kamu itu? Siapa namanya? Santi? Sejauh ini sih oke, Rick. Orangnya rajin, telaten sama anakku. Bahkan dia sering banget bantuin urusan Mas Andra kalau aku lagi deadline. Kenapa emangnya? Kok tiba-tiba nanya gitu? Bukannya mau nakut-nakutin ya? Tapi kamu tahu nggak tetangga sebelah rumah ibuku di BSD? Bulan lalu cerai. Padahal mereka itu couple goals banget. Suaminya mapan, istrinya cantik. Hancur cuma gara-gara 1 orang. Pembantunya sendiri. Maksud kamu pelakor? Iya, dan modusnya itu halus banget, Mai. Awalnya rajin, terus mulai cari perhatian sama suaminya. Sering pakai baju yang agak-agak gimana gitu pas istrinya nggak ada. Ujung-ujungnya malah hamil. Si istrinya telah tahu karena dia terlalu sibuk kerja, persis kayak kamu sekarang. Dia baru sadar pas ngelihat chat di HP suaminya yang udah kayak orang pacaran sama itu pembantu. Tapi Santi nggak kayak gitu, Rick. Dia sopan banget. Andra juga, ya kamu tahu kan Andra orangnya kaku. Nggak mungkin dia kepikiran ke sana. Justru yang kaku itu yang biasanya gampang luluh kalau dikasih perhatian lebih di rumah. Kamu jangan terlalu tutup mata, Mai. Pekerjaan emang penting, tapi rumah kamu itu harus dijaga. Pelakor sekarang nggak butuh dandan menor. Mereka cuma butuh momen saat istrinya lagi absen secara emosional. Duh, Rick, dengar cerita kamu kok aku jadi merinding ya. Tiba-tiba perasaanku nggak enak. Loh, makanannya belum habis, Mai? Enggak deh, aku bungkus aja. Aku mau pulang sekarang. Tiba-tiba aku kepikiran si kecil, dan entah kenapa aku pengen mastiin keadaan di rumah. Meeting sore nanti aku ikut via Zoom aja dari mobil. Aku duluan ya, Rick. Sepi banget. Mobil Mas Andra ada, tapi kok kayak nggak ada orang. Saat hatiku sedang hampa, kau... Mas Andra? Santi? Mai, kamu kok udah pulang? Bukannya kamu ada meeting sampai sore nanti? Oh, jadi karena aku ada meeting, kamu pikir kamu bebas bawa perempuan ini ke tempat tidur kita? Di rumah ini, Mas. Di depan anak kita yang mungkin lagi tidur di sebelah.
Kamu tega ya? Kamu bener-bener gila. Ibu, maaf Bu, ini nggak kayak yang Ibu lihat. Saya tadi cuma... Diam kamu. Jangan sebut nama aku pakai mulut kotor kamu itu. Aku udah curiga dari awal. Tapi aku berusaha buat positive thinking karena aku pikir kamu anak baik-baik. Ternyata kamu cuma benalu yang tahu cara manfaatin kelemahan orang. Mai, dengerin dulu. Ini salah aku yang hilaf. Aku cuma capek. Aku ngerasa kamu gak pernah ada buat aku belakangan ini. Santi cuma dengerin aku. Gak usah pakai alasan klasik kurang perhatian buat ngebela perselingkuhan kamu, Mas. Kalau kamu kurang perhatian, kamu ngomong. Kamu perbaiki hubungan kita. Bukan malah tidur sama pengasuh anak kamu sendiri. Kamu gak punya harga diri, tau gak? Dan kamu, Santi, kamu masuk ke sini sebagai orang yang aku percaya buat jaga harta paling berharga aku. Tapi kamu malah ngerusak rumah tangga aku. Kalau ibu emang becus jadi istri, Bapak nggak bakal cari kenyamanan di tempat lain, Bu. Saya cuma kasih apa yang ibu nggak bisa kasih. Cukup! Aku nggak mau dengar satu kata pun lagi dari kalian berdua. Jijik aku lihatnya. Mas, ambil semua barang-barang kamu sekarang juga. Aku nggak peduli. Detik ini juga. Aku nggak mau lihat muka kamu di sini. Mai, tolong kita bisa bicarain ini. Pikirin anak kita. Justru karena aku mikirin anakku, aku nggak mau dia punya contoh ayah kayak kamu dan pengasuh kayak perempuan ini. Keluar! Ambil semua baju-baju kamu, bawa perempuan ini pergi dari sini. Jangan pernah berani injak kaki di rumah ini lagi. Pergi! Pak, ayo kita pergi aja. Mai, aku... Keluar sekarang atau aku panggil satpam buat seret kalian berdua. Semua kenangan kini terasa palsu. Cintamu hanyalah bayang semu. Kini ku berjalan sendiri, menyusun hati yang kau hancuri. Aku tak butuh lagi alasan